Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan materi tentang sinyal dan sistem yang terdiri dari Fourier Transport atau biasa disingkat dengan FFT. Di sini kami beranggotakan 4 orang, yaitu ada Nando Nuryuslah, NIM 04191060, dan Sandy Novian Padilla 04191079, dan saya sendiri yaitu 041945 Wahyu Kristiawan, dan ada teman saya lagi Omar Ali Katami 04191065. Eh, Selanjutnya kita langsung masuk ke pembahasan tentang Fast Fourier Transport atau biasa disingkat dengan FFT. FFT adalah teknik perhitungan operasi matematika yang digunakan untuk mentransformasi sinyal analog menjadi sinyal digital berbasis frekuensi. FFT ini membagi sebuah sinyal menjadi frekuensi yang berbeda-beda dalam fungsi eksponensial yang kompleks. Fast Fourier Transform atau biasa FFT adalah algoritma yang untuk menghitung transformasi Fourier discrete dengan cepat dan efisien. Karena sinyal-sinyal dalam sistem komunikasi bersifat kontinu, sehingga hasilnya dapat digunakan untuk transformasi Fourier. Fourier transform dapat didefinisikan dengan rumus S F sama dengan integral tak hingga sampai min tak hingga S T min J 2 rho FT dt. Dan di sini penjelasannya yaitu SF adalah sinyal dalam domain frekuensi atau frekuensi domain. S S kecil t sama dengan sinyal dalam domain waktu atau biasa disingkat dengan time domain. Terus ada juga STE min J2 VT sama dengan itu biasa disebut dengan konstanta nilai sebuah sinyal. Sedangkan F sama dengan frekuensinya. Sedangkan untuk T-nya yaitu time atau waktu. Dari persamaan integral di atas dapat dilihat bahwa phase Fourier transform atau FFT dapat digunakan untuk menghitung nilai frekuensi, amplitudo, dan fase dalam dari suatu gelombang sinyal. Oke, bisa dilanjut oleh teman saya yaitu Nando. Baik, untuk selanjutnya yaitu fast Fourier transform itu adalah suatu algoritma ya, digunakan untuk mempresentasikan sinyal dalam domain waktu diskrit dan domain frekuensi. Nah, sementara itu IFFT itu adalah singkat dari Inverse Fast Fourier Transform. Nah, untuk membahas mengenai FFT sampai IFFT itu tentunya tidak dapat dilepaskan dari DFT, yaitu Discrete Fourier Transform. DFT itu merupakan metode transformasi matematis untuk sinyal waktu diskrit ke dalam domain frekuensi. Nah, secara sederhana itu dapat dikatakan bahwa DFT itu merupakan metode transformasi sistematis sinyal waktu diskrit, sementara FFT itu adalah algoritma yang digunakan untuk melakukan transformasi tersebut. Nah, dapat dirumuskan bersama. Nah, secara matematis, DFT itu dapat dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama itu bisa disebut dengan Tweedle factor, yaitu memiliki nilai E minus J2 PNK per N. Nah, sehingga rumusnya seperti berikut. Nah, sementara itu inverse discrete Fourier transform atau IDFT itu dapat dirumuskan sebagai berikut. Lalu ada juga persamaannya IDFT ya. Nah, FFT itu digunakan untuk mengurangi kompleksitas transformasi yang dilakukan dengan DFT. Sebagai perbandingan, bila kita menggunakan DFT itu, maka kompleksitas transformasi kita tuh sebesar 0 ya, dalam kurung N2. Sementara dengan menggunakan FFT, selain menggunakan waktu transformasi yang lebih cepat,
kompleksitas transformasi itu lebih menurun sehingga menjadi 0 dalam kurung n log n. Nah, untuk jumlah sampel yang sedikit, mungkin perbedaan kompleksitas tidak begitu terasa. Namun, lain ceritanya bila kita mengambil jumlah sampel yang sedikit lebih banyak. Nah, algoritma FFT itu paling terkenal tergantung pada faktorisasi dari n. Tetapi ada di FFTS tuh dengan 0 n log n tuh kompleksitas untuk semua n, bahkan untuk prime n. Nah, banyak algoritma FFT hanya bergantung pada fakta akar primitif ke n dari kesatuan. Nah, dan dengan demikian dapat diterapkan pada transformasi analog pada bidang berhingga apapun, seperti transformasi teori bilangan, karena inverse DFT sama dengan DFT. Nah, tetapi dengan tanda eksponen yang berlawanan dan faktor 1/n, algoritma FFT apapun dapat dengan mudah diadaptasi untuknya. Tuh. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Silakan. Oke, terima kasih. Jadi untuk selanjutnya akan saya lanjutkan. Jadi di sini ada Rader's FFT algoritma. Nah, algoritma Rader ini ditemukan pada tahun 1968 yang dinamai untuk Charles M. Nah, Rader dari MIT Lincoln Laboratory ini adalah algoritma Fast Fourier Transform atau FFT yang menghitung transformasi Fourier Discrete atau DFT untuk ukuran prima dengan mengekspresikan kembali DFT tersebut sebagai siklik konvolusi atau algoritma lain untuk FFT ukuran prima, algoritma Bluestein, dan juga bekerja dengan menulis ulang DFT sebagai konvolusi. Nah, selanjutnya ini ada algoritma bernama Cooley-Turkey FFT. Nah, algoritma ini ditemukan oleh J.W. Cooley dan John Tukey dan diberi nama berdasarkan penggabungan nama mereka, yakni Cooley-Turkey. Cooley-Turkey FFT ini terkenal sebagai transformasi dengan panjang n sebagai bilangan yang berbasis R. Nah, algoritma ini tuh sering disebut algoritma radix min R dan sering digunakan untuk perhitungan sinyal digital karena dengan adanya algoritma ini dapat mereduksi jumlah perhitungan pada DFT sehingga dapat diaplikasikan dengan mudah menggunakan FFT. Nah, selanjutnya untuk apa sih FFT digunakan? Nah, FFT ini teknik Fast Fourier Transform ini digunakan untuk mengekstrak komponen-komponen data pada domain spektral atau frekuensi, di mana pada domain spesial ataupun domain waktu komponen-komponen tersebut tidak dapat terlihat secara eksplisit. Nah, selanjutnya mengapa menggunakan FFT? Nah, kenapa menggunakan FFT? Karena teknik FFT ini dia tuh jauh lebih cepat dibandingkan dengan metode perhitungan algoritma Fourier Transform biasanya atau yang lainnya. Selain itu, karena FFT dalam aplikasinya ini dapat menghasilkan citra digital yang tidak jauh berbeda dengan aslinya dan data yang disisipkan lebih kuat terhadap noise atau gangguan. Oke, untuk selanjutnya adapun algoritma FFT selain Cooley-Turkey yakni Cornelius Lanczos yang melakukan pekerjaan perintis pada FFT dan FFS. Nah, untuk N sama dengan N1 atau N2 dengan coprime N1 dan N2, seseorang dapat menggunakan algoritma faktor prima berdasarkan teori mas sisa bahasa Mandarin sebagai untuk memfaktorkan DFT yang mirip dengan Cooley-Turkey, namun tanpa menggunakan faktor Tweedle. Nah, algoritma Rader-Brener ini adalah faktorisasi seperti Cooley-Turkey tetapi dengan faktor Tweedle murni imajiner yang mengurangi perkalian dengan biaya penambahan dan mengurangi stabilitas numerik. Untuk selanjutnya saya persilakan kepada teman saya.
Oke, mungkin selanjutnya saya algoritma yang secara rekursif memfaktorkan DFT menjadi operasi yang lebih kecil selain DFT, termasuk algoritma Brown dan QFT. Algoritma Brown khususnya didasarkan pada interpretasi FFT sebagai faktorisasi rekursif dari polinomial Zn-1. Di sini menjadi polynomial koefisien real dalam bentuk Zm min 1 dan Z2M plus AZM plus 1. Sudut pandang polinomial lain dieksploitasi oleh algoritma Windgrad FFT yang memfaktorkan Zn-1 menjadi polinomial siklotomik. Ini sering memiliki koefisien 1, 0, atau min 1. Dan oleh karena itu memerlukan sedikit perkalian jika ada. Jadi Winograd dapat digunakan untuk mendapatkan FFT sekalian minimal dan sering digunakan untuk menemukan algoritma yang efisien untuk faktor-faktor kecil. Ya, next. Silakan yang Oke, baik. Jadi di sini ada algoritma Rader yang dimana memanfaatkan keberadaan generator untuk kelompok perkalian modul prime n. Nyatakan DFT ukuran utama n sebagai konvolusi siklik atau komposit ukuran n-1. Kemudian dapat dihitung oleh sepasang FFT biasa melalui teorema konvolusi. Dengan kutipan meskipun Winograd menggunakan metode konvolusi lain. FFT ukuran utama lainnya adalah karena di Bluestein dan kadang-kadang disebut algoritma Chebyshev. Itu juga mengekspresikan kembali DFT sebagai konvolusi, tetapi kali ini dengan ukuran yang sama yang dapat diisi 0 ke pangkat 2 dan dievaluasi oleh radix 2 Coulomb 2K FTS misalnya melalui identitas NK sama dengan min K min N kuadrat per 2 plus N kuadrat per 2 plus K2 per 2. Hexagonal fast Fourier transform atau bisa disebut HFFT bertujuan untuk menghitung FFT yang efisien untuk data sampel heksagonal dengan menggunakan skema penyelamatan baru untuk grid heksagonal yang disebut array set addressing atau disingkat ASA. Nah, berikut adalah contoh soal yang dimana contoh soal sederhana atau dasar dari FFT itu sendiri. Jadi diketahui untuk nilai Xn-nya sama dengan min 3, 2, min 3, dan 1 yang dimana kita mencari FFT dengan menggunakan metode butterfly. Oke, di sini ada caranya. Di sini ada nilai awalnya, nilai sinyalnya, panjang sinyalnya itu Xn sama dengan min 3, 2, min 3, dan 1. Yang ditanyakan adalah FFT-nya. Nah, sebelum masuk ke metode, kita uraikan dulu. Dengan Xn-nya itu kita hitung seberapa banyak seberapa banyak N yang terdapat di panjang sinyal tersebut. Yang dimana untuk penomorannya bisa dimulai dari 0 hingga seterusnya. Lalu langkah selanjutnya adalah pisahkan yang ganjil dan genap. Ganjil dan genap itu dilihat dari penomorannya, yang dimana itu ada 0, 1, 2, dan 3. Jadi kita pisahkan, kita kelompokkan yang ganjil dengan nilai 1 dan 3, dan genap adalah 0 dan 2. Lalu di sini jelaskan adanya rumus X K sama dengan omega N pangkat K kali Xn. Dengan sigma batas bawah sama dengan 0, N sama dengan 0, dan batas atas sama dengan N-1. Selanjutnya masuk ke metode butterfly, yang di sini untuk nilai N0-nya. Untuk di sini adalah N0-nya, kita lihat bahwa penomoran 0 itu terdapat di min 3. Maka di situ kita masukkan di min 3, dan di N2-nya dengan penomoran 2 itu ada nilai min 3 juga. Lalu dari min 3 itu kita silangkan dengan cara nilai N0 dan N2 itu kita jumlahkan sehingga menjadi min 3 plus min 3, dapatkan hasil 6, min 6. Makanya di sebelah itu ada nilai min 6-nya. Lalu bagaimana cara kita menemukan nilai 0-nya? Yaitu dengan cara mengalihkan
mengalihkan min 1 ke min 3 yang bawah. Sehingga dari min 3 bawah itu dikali min 1 dapatkan hasil jadi 3, lalu dijumlahkan kembali dengan min 3. Sehingga 3 ditambah min 3 menjadi nilainya 0. Lanjut ke yang berikutnya. Sebelumnya itu kita di kelompok genap dulu. Selanjutnya kita beralih ke kelompok ganjil dengan N1 dan N3. Untuk nilai N1 pada penomoran 1 itu terdapat nilai 2 dan penomoran N3 itu terdapat nilai 1. Lakukan dengan langkah yang sama yaitu 2 ditambah 1 sama dengan 3. Sedangkan mendapatkan nilai 1 sama dengan 1-nya dikali dengan min 1 sehingga didapatkan hasil min 1. Min 1 tambah 2 dapatkan hasilnya 1. Lalu lanjut ke sebelah itu untuk nilai yang didapatkan di ruas kiri yaitu 6, 0, 3, dan 1 kita pindahkan ke ruas kanan menjadi dalam artian inputannya ya. Itu ada min 6, 0, 3, dan 1. Lalu di sini kita melakukan hal yang sama dengan hal yang sebelah. Yang membedakan adalah di sini kita sebelumnya kan itu pengelompokan ya dari ganjil, dan genap. Untuk ini kita menggunakan ganjil genap dan ganjil genap. Sehingga min 6 itu akan disilangkan dengan 3 dan 0 akan disilangkan dengan 1. Sehingga menggunakan cara yang sama, min 6 ditambah 3 dapatkan hasilnya sama dengan min 3. Lalu untuk mendapatkan nilai min 3 yang di bawah itu dengan cara 3 dikali min 1 sama dengan min 3. Mohon maaf, itu sebelumnya min 9 ya, bukan min 3. Jadi untuk mendapatkan nilai hasil min 9 itu min 1 dikali 3 dapatkan hasilnya min 3 dan ditambah min 6 sama dengan min 9. Sehingga dapatkan hasilnya min 9. Lalu di sini untuk mendapatkan nilai 1 dengan cara ganjil plus genap lagi ya. Di situ ada 0 dan 1. Jadi 0 plus 1 sedangkan 1 dan di situ untuk mendapatkan nilai min 1 yang di bawah sebelah kanan itu dengan cara dikalikan min 1. 1 dikali min 1 dapatkan hasilnya min 1, min 1 ditambah 0 sehingga hasilnya tetap min 1. Lalu dapatkan nilai hasil akhir yang dimana untuk nilai xn di awal itu adalah min 3, 2, min 3, dan 1 sehingga dapatkan nilai FFTX-nya yaitu min 3, 1, min 9, dan min 1. Itu dapatkan dari hasil penyilangan yang terakhir menggunakan metode butterfly. Nah, ada pula kondisi opsional atau kondisi-kondisi tertentu yang dimana diminta untuk menginverse-nya. Bagaimana cara menginverse-nya? Yaitu dengan cara menuliskan ulang nilai FFT-nya min 3, 1, min 9, dan min 1 lalu dibagi semuanya dengan jumlah panjang sinyalnya yaitu sebanyak 4 ya kan. Kalau lihat dari penomorannya itu ada 4 nomor sehingga panjangnya 4 didapatkan hasil pembagiannya itu min 0,75, min 0,25, min 2,25, dan min 0,25. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di slide ini. Mungkin selanjutnya saya kembalikan ke Wahyu Setiawan. Baik, mungkin dari kelompok kami sampai sini aja mungkin. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman telah mengisi terima kasih kepada teman-teman atas partisipasinya. Kurang lebihnya saya minta maaf atas kesalahan kata atau kesalahan apa saja. Sekian dan terima kasih dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Wahyu Christian.